Bab 3618. Pukulan cambuk yang tidak berperasaan. Anehnya, meskipun beberapa orang itu berada dalam kabut darah, Penatua Huang masih mengulurkan tangan ke dalam kabut darah untuk memeriksanya. Namun, dia tidak menyentuh kabut darah yang bisa menyebabkan iblis darah terbentuk. Itulah perbedaan lain antara utusan khusus dengan klan iblis. Mereka memiliki token khusus, yang bisa memancarkan cahaya biru muda, yang bisa menghalau kabut dan mencegah pembentukan iblis darah. Benda inilah yang bisa mengendalikan rantai darah dan mengendalikan klan iblis sesuka hati serta memberi mereka kemampuan untuk terbang di tempat ini. Namun, token ini juga tidak sempurna, mereka tidak bisa bergerak dengan cepat dalam ruang kabut darah. Oleh karena itu, mereka menggunakan waktu selama 2 jam untuk terbang dari Pulau Tengah ke Pulau Darah. Penatua, dihitung dari jejak fluktuasi ini, pusat yang terserang seharusnya berada sejauh beberapa mil di depan, ujar seorang bawahan yang berada di samping Penatua Huang. Sekelompok klan iblis ini hanya tahu menimbulkan masalah bagi kita, yang membuat kita terbang datang dari kejauhan. Begitu kita mengetahui siapa yang melakukannya, mereka harus dihukum. Benar, mereka tidak pernah patuh. Selain mencoba melarikan diri, mereka selalu menimbulkan kekacauan. Sekelompok klan iblis ini layak mati. Beberapa bawahannya juga sangat marah dan berteriak. Baik, setelah penyebabnya ditemukan, aku izinkan kalian untuk menghukum beberapa klan iblis yang menyebalkan itu untuk melampiaskan amarah kalian, ujar Penatua Huang sambil tersenyum. Haha, kalau begitu, penampilan dan postur tubuh klan iblis wanita yang kutemui terakhir kali itu sangat bagus, bukankah aku bisa memanfaatkan kesempatan kali ini untuk mempermainkan mereka? Ternyata kamu memiliki hobi mesum seperti itu, tapi aku menyukainya. Kamu rasakan terlebih dahulu, jika bagus, aku juga ingin merasakannya. Beberapa utusan khusus itu tersenyum bahagia. Bagi mereka, klan iblis tidak berbeda dengan hewan ternak. Jadi, mereka tentu tidak akan mempedulikan hidup dan mati para klan iblis itu. Jika para klan iblis itu mati, mereka hanya perlu menangkap beberapa lagi dan melemparkannya ke dalam. Lakukan hal penting terlebih dahulu. Situasi di sana masih belum diketahui, kita jangan pergi dulu. Aku akan melihat siapa saja pertapa siluman yang ada di sekitar ini, lalu menangkap mereka dan cari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu. Penatua Huang sangat berhati-hati. Dia tidak langsung menuju ke pusat ledakan, tetapi melambaikan tangan dan token langsung melayang di udara. Kemudian, dia mengepalkan tangannya dan memasukkan reiki ke dalam token. Token seketika meledakkan segumpal cahaya darah. Dalam suara senandung, token tersebut mengeluarkan satu persatu rantai darah dan memecahkan kabut darah serta langsung menusuk ke kejauhan. Belasan pertapa siluman, jumlah di sini cukup banyak. Melihat belasan rantai yang muncul di atas tegoken, Penatua Huang mengangkat tangan dan menariknya. Pada saat itu, sisi lain dari rantai tersebut sedang menghadap Nia dan yang lainnya yang sedang bergegas ke sini. Kemudian, satu persatu dari mereka langsung ditarik keluar dan tiba di depan Penatua Huang dan yang lainnya. Hormat kepada Tuan Utusan Khusus. Melihat 9 kultivator yang melayang di udara, Nia dan yang lainnya segera memberi hormat. Brak. Namun, salah satu pertapa siluman terlambat memberi hormat karena ditarik jatuh oleh rantai darah dan ia langsung dipukul keras dengan cambuk. Meskipun darah mengalir keluar, pria itu juga tidak berani berteriak dan segera memberi hormat. Apa yang terjadi di tempat ini pada 2 jam yang lalu? 2 jam yang lalu. Kami tidak ada di sini, ujar Nia dengan ekspresi kebingungan.
Kamu. Penatua Huang menunjuk orang yang lain. Aku juga baru saja datang ke sini. Tugas semua orang adalah mencoba yang terbaik untuk menunda waktu. Oleh karena itu, setelah Penatua Huang bertanya kepada semuanya, tidak ada satupun dari mereka yang bisa memberi jawaban pasti. Apakah kalian semua tidak tahu? Ekspresi Penatua Huang menjadi dingin. Pukul 5 orang ini sampai mereka mengatakannya. Baik. 8 bawahannya mengeluarkan cambuk yang penuh dengan duri. Cambuk panjang itu bagaikan ular beracun yang keluar dari lubangnya dan terus-menerus memukul tubuh Cindy dan yang lainnya. Tuan utusan khusus, kami dianiayai, kami benar-benar tidak tahu. Jangan pukul lagi, kami akan mati jika terus dipukul. Beberapa pertapa siluman itu sama sekali tidak berani melawan, mereka juga tidak bisa melawan di bawah pengaruh rantai darah. Mereka seketika dipukul hingga jatuh ke tanah, kemudian menutupi kepala dengan kedua tangannya dan berteriak tanpa henti. Paman Zhu dan yang lainnya yang berada di samping itu sangat cemas dan segera bersujud memohon belas kasihan terhadap beberapa orang itu. Awalnya, mereka juga merupakan keberadaan yang hampir seimbang dengan utusan khusus itu ketika berada di luar, bahkan ada beberapa orang yang kekuatannya jauh lebih kuat daripada para utusan khusus ini. Namun, saat berada di tempat ini, mereka sangat rendah diri, meskipun melepaskan martabat mereka, mereka juga tidak akan mendapatkan sedikitpun rasa simpati. Penatua Huang berekspresi dingin, dia memilih untuk menutup telinga terhadap permohonan para pertapa siluman. Dia sama sekali tidak perlu peduli apakah para pertapa siluman ini tahu atau tidak. Pokoknya, cara yang paling aman adalah bertanya pada mereka apa yang terjadi sebelumnya. Jika tidak bisa, meskipun membunuh orang-orang ini, dia juga tidak peduli. Setiap kali cambuk panjang dengan duri itu dilambaikan, selalu bisa merobek daging. Mata Paman Zhu dan yang lainnya memerah, mereka mengepalkan tangan dengan erat, tetapi hanya bisa bersujud tanpa henti sampai kepala mereka berdarah dan mereka tidak memiliki cara lain. Segera, Cindy dan yang lainnya dipukuli hingga berdarah-darah. Tetapi, meskipun mereka dipukuli sampai bingung, tetap tidak ada yang berbicara. Utusan Huang, jangan pukul lagi, aku tahu apa yang terjadi. Tepat ketika Penatua Huang mengerutkan kening dan berpikir apakah dia perlu memperluas skala penangkapan atau tidak, kabut darah di kejauhan seketika menghilang dan seseorang dengan tubuh tinggi berjalan keluar. Paman Yuan, apakah kamu tahu tentang masalah ini? Melihat sosok itu datang, Penatua Huang mengangkat alisnya, kemudian menghentikan bawahannya yang sedang memukul untuk sementara waktu dan menatap Paman Yuan yang berlengan satu itu. Dan ada apa dengan auramu? Mengapa begitu lemah? Aku ingat kalau aku memberimu 10 potong batu roh setelah pertempuran terakhir kali itu, bukan? Sungguh tidak ada yang bisa disembunyikan dari Tuan Utusan Khusus. Paman Yuan tersenyum rendah hati dan memberi hormat. Aku tahu masalah ini, yang ada hubungannya dengan kelemahanku sekarang. Utusan khusus, masalah besar terjadi pada pulau darah kita sebelumnya. 2 manusia jatuh ke dalam kabut darah dan mereka juga memicu serangan iblis darah. Ekspresi Penatua Huang tiba-tiba berubah. Manusia jatuh dari atas dan ada 2 orang, mungkinkah itu Surya dan Yuda? Ada apa? Katakan yang sebenarnya. Tak disangka, masalah ini justru melibatkan 2 orang yang kabarnya ingin dicari tahu oleh pimpinan Gao. Penatua Huang juga merasa sedikit bersemangat. Dia mengangkat tangannya dan token itu menembakkan cahaya merah lagi. Kemudian, rantai darah melilit Paman Yuan dan langsung menangkapnya. Tuan Utusan Khusus, aku tidak tahu situasi spesifiknya,
aku juga tidak mengenal dua orang ini. Aku hanya tahu kalau mereka sangat kuat, mereka bisa terbang di langit Pulau Darah dan kekuatan tempur mereka juga sangat luar biasa. Paman Yuan berpura-pura bingung sesuai rencana Erik. Lanjutkan. Penatua Huang semakin menegaskan bahwa apa yang dikatakan Paman Yuan adalah Yuda dan Surya. Namun, apakah kedua orang itu benar-benar jatuh hidup-hidup? Dan ketika kedua orang itu jatuh, selain menarik banyak iblis darah, aku bahkan melihat iblis darah yang belum pernah kulihat sebelumnya. Tubuh iblis-iblis darah itu terdapat pola putih dan terdapat tanda putih di pertengahan alisnya. Aura mereka juga lebih kuat daripada iblis darah biasa. Paman Yuan berbicara dengan penuh perasaan, matanya bahkan memancarkan kepanikan ketika dia berbicara iblis darah pola putih. Jangan perkenalkan iblis darah itu, jelaskan tentang kedua orang itu. Bagaimana kabar kedua orang itu, apakah mereka sudah mati? Penatua Huang mengerutkan kening dan mendesak. Bersambung.